Pemirsa, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi perizinan ekspor kelapa sawit mentah dan turunannya. Airlangga tiba di Kejaksaan Agung sekitar pukul 9.20 pagi tadi. Ketua Umum Partai Golkar ini langsung masuk ke Gedung Bundar Kejaksaan Agung tanpa memberikan keterangan. Pemeriksaan dilakukan untuk menggali keterangan Airlangga sebagai saksi dalam perkara ekspor CPO periode 2021-2022. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Airlangga sebelumnya mangkir dari panggilan Kejagung pada Selasa pekan lalu. Telah dilakukan pemeriksaan sedang berjalan ya kepada saksi AH. Ya, nanti beliau akan saya minta untuk doorstop sekalian dengan kami bagaimana substansi hasil pemeriksaan nanti kita doorstop. Ya, jelas ya. Dia digali soal apa sekarang, Pak? Kemarin sudah saya sampaikan yang digali terkait dengan kebijakan, terkait dengan pelaksanaan kebijakan, terkait dengan evaluasi kebijakan, karena ini terkait dengan 3 tersangka korporasi yang sudah kita tetapkan sebagai. Nah, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kejaksaan Agung atas kasus dugaan korupsi izin ekspor CPO, kita terhubung dengan rekan Puja Lestari dan juru kamera Galih Bagas di Kejagung, Jakarta. Selamat sore Puja, adakah perkembangan terbaru mengenai poin-poin pemeriksaan Airlangga Hartarto? Ya, Stefani, betul sekali. Hari ini Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian, memenuhi panggilan Kejaksaan Agung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil atau yang biasa disebut CPO yang merupakan bahan baku minyak goreng. Kedatangan Airlangga ini merupakan pemenuhan panggilan kedua setelah sebelumnya Airlangga sempat dipanggil pada Selasa 18 Juli namun mangkir dari pemanggilan tersebut. Dari pantauan kami, Airlangga tiba pada sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi pagi dan kemudian langsung masuk ke Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Stefani dan juga pemirsa, Airlangga hari ini hadir sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor CPO pada periode 2021 hingga 2022. Sebagai latar belakang, kasus ini merupakan pengembangan dari kasus yang Kejaksaan Agung sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini, yaitu ada 3 korporasi yang dinyatakan sebagai tersangka, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan juga Musim Mas Group. Dari penyidikan, Kejaksaan Agung menyebut bahwa ketiga tersangka ini dinilai sudah bermufakat jahat untuk menerbitkan persetujuan ekspor minyak goreng. Padahal pemberian izin ekspor tersebut bertentangan dengan ketentuan dari Kementerian Perdagangan. Ketentuan dari Kementerian Perdagangan menyebut bahwa seharusnya badan usaha, yaitu 3 korporasi ini, berkewajiban untuk menyerahkan minyak yang diproduksinya kepada negara untuk kemudian memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Dan nantinya minyak goreng dalam negeri ini akan dijual kepada masyarakat umum dengan harga yang juga sudah ditetapkan dari pemerintah. Namun alih-alih memenuhi ketertiban ataupun memenuhi kebijakan tersebut, ketiga korporasi ini diduga tidak patuh dan diduga tetap mencari celah agar bisa mengekspor minyak goreng yang mengakibatkan minyak goreng di Indonesia ini langka di pasaran. Sehingga akibat dari perbuatan ini, Kejagung menyebut bahwa negara mengalami kerugian keuangan sekitar 6,47 triliun rupiah. Terkait dengan keterkaitan Airlangga dalam kasus ini, tadi Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumadena menyebut bahwa saat ini pihaknya masih mendalami peran Airlangga sebagai Menteri Koordinator Perekonomian pada periode tersebut ketika kasus ini bergulir, yaitu Kejaksaan Agung sedang mendalami ketika saat itu Airlangga menjabat sebagai Menko Perekonomian apakah seperti apa prosedur penerbitan izin, kebijakan hingga pelaksanaan dari ekspor itu sendiri. Dan hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung dan kami memantau bahwa pemeriksaan ini sudah berlangsung selama kurang lebih 7 jam lamanya. Dan nantinya setelah pemeriksaan selesai akan diadakan konferensi pers untuk membeberkan apa saja isi-isi dari pemeriksaan yang nantinya konferensi pers ini akan disampaikan sendiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan juga Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana. Mari kita tunggu hasil dari pemeriksaan pada konferensi pers yang rencananya akan diadakan pada sore ini. Demikian Stefani, kembali ke Anda. Baik, terima kasih jurnalis B-Universe Puja Lestari dan juru kamera Galih Bagas langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali.
Ya, pemirsa, pemanggilan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto oleh Kejaksaan Agung hari ini adalah kelanjutan dari pemanggilan Airlangga pada 18 Juli 2023 lalu. Airlangga dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi perizinan ekspor kelapa sawit mentah dan turunannya pada 2021-2022. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi perizinan ekspor kelapa sawit mentah dan turunannya. Pada 15 Juli 2023, Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 raksasa perusahaan sawit sebagai tersangka, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group dengan dugaan merugikan negara sebesar 6,47 triliun rupiah akibat perkara ini. Kasus ini berawal dari tahun 2022 lalu sebagai efek domino kisruh minyak goreng di dalam negeri, di mana pada tahun 2022 terjadi lonjakan hingga kelangkaan minyak goreng. Di saat bersamaan, pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi kisruh tersebut. Salah satunya wajib pemenuhan domestik atau DMO bagi eksportir minyak sawit dan penetapan harga jual minyak sawit dalam negeri atau DPO. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tidak memenuhi DPO dan tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah.